Raisa. Kembali lagi bersama saya Jemara Uliana Saleki dan rekan saya Ridho Ahmad Dhani Saputra dan Fikri Kamata yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan membahas berita yang aktual, fakta, dan terpercaya. Yang pertama, pemerintah menerapkan aturan baru karena kebijakan jualan secara langsung di Tanah Abang. Adanya aturan ini membuat ditutupnya e-commerce seperti TikTok Shop. Saudara, selain itu, kami telah terhubung dengan reporter secara langsung yang akan mewawancarai pelaku dagang usaha di Tanah Abang serta pelaku usaha e-commerce. Kepada Balahul Baki dan Gloria Mamaki, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada reporter kita di studio Ridho dan Mora. Di sini kita berada di tempat usaha milik pelaku e-commerce dan kepada apa namanya, Mbak? Milanari. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada reporter studio dan saya berada di kawasan Tanah Abang dan saya bersama dengan pelaku dan penjualan Tanah Abang di tempat ini dengan Mbak Syawa dengan Mbak Nanda. Baik, terima kasih. Pedagang konvensional di daerah Tanah Abang menuntut penjualan online atau e-commerce. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwasannya semenjak adanya e-commerce, hal ini membuat penghasilan mereka menjadi menurun. Selain itu juga pemerintah mengharapkan bahwasannya penjual e-commerce hanya mempromosikan melalui aplikasi sosial media seperti TikTok, Instagram, dan tidak menjual secara langsung melalui online. Bagaimana pendapat Anda soal penghapusan TikTok Shop? Penghapusan TikTok Shop itu sangat suatu kebijakan yang sangat merugikan, apalagi pendapatan saya itu tergantung dengan online shop tersebut. Setelah dihapusnya e-commerce tersebut, apakah pendapat Anda naik atau turun? Turun karena beberapa barang yang saya jualkan melalui online shop itu tidak dapat diproduksi lagi secara baik. Apakah harapan Anda terhadap kebijakan ini? Harapan saya kebijakan tersebut dapat dihapuskan sehingga para pengguna online shop dapat beraktivitas kembali. Baik, bersama saya Gloria dan salah satu penjualan online shop dengan Mbak Syaka di sini. Saya Mbak Risa. Baik, saya akan bertanya, bagaimana pendapat Anda telah ditutupnya TikTok Shop? Menurut saya, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sangat dirugikan, terutama dirugikan bagi para penjual online, karena para penjual online tentu saja tidak mendapatkan pendapatan dari penjualan yang tidak dilakukan. Lalu menurut saya kebijakan ini seharusnya tidak ada. Bagaimana pendapat Anda menurun atau meningkatnya setelah ditutupnya TikTok Shop? Tentu saja menurun karena barang-barang yang sudah saya beli untuk saya jual itu tidak dapat dijualkan kembali dan jadi terbengkalai saja. Baik, apa harapan Anda terhadap kebijakan tersebut? Harapan saya semoga kebijakan ini bisa kembali seperti semula sehingga para penjual online termasuk saya bisa berjualan kembali dan menghasilkan pendapatan. Baik, terima kasih Mbak Reisa dan saya akan kembalikan ke studio. Mbak, jualannya kan udah lama, ini bisa dibilang tersepi nggak, Mbak? Bisa dibilang ini yang sepi sih, karena dulu kan biasanya lebih dari 10 pelanggan ya yang bisa datang ke toko ini, tapi sekarang udah bisa dihitung jari gitu pelanggan yang datang ke sini. Udah sejak kapan sih Mbak dimulainya kayak gini? Ini dimulai udah sejak pandemi, terus juga di sini kita udah mengenal yang namanya online shop. Mungkin alasan mereka milih online shop karena yang pertama harganya lebih murah dari toko-toko biasanya, terus juga lebih praktis, makanya mereka suka kan yang namanya online shop. Tanpa mereka harus ke tokonya langsung, dan mereka bisa dapat barangnya di rumah gitu kan. Jadi pelanggan di sini makin hari makin sepi. Harapan pedagang untuk kejadian seperti ini bagaimana ya Mbak? Mungkin kalau online shopnya bisa dihapus atau ditutup, bisa mengembalikan pembeli-pembeli ke toko offline lagi dan bisa meramaikan toko offline lagi sih. Terima kasih Balahul Baki dan Gloria dan rekan-rekan. Selanjutnya saudara, kami telah mewawancarai pemerintah pusat yang telah menerapkan aturan baru ini yang mana akan kami tampilkan saat Kembali lagi bersama saya. Di sini kita udah berada di kantor pemerintahan. Pak, izin interview ya Pak. ya boleh. Di sini kita sudah berada bersama gubernur kita yaitu Bapak Pawah dan Bapak Agian.
Boleh interview Pak? Boleh. Oke Pak. Di sini pertanyaan saya, kenapa adanya penutupan e-commerce ini Pak? Ya, seperti yang kalian lihat di berita-berita, penutupan e-commerce ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pasar konvensional dan juga pasar fisik karena akhir-akhir ini maraknya penjual online mengakibatkan pasar-pasar tersebut sudah mati dan bangkrut. Jadi dengan ditutupnya e-commerce ini berharap mengurangi para penjual online dan pasar konvensional dan fisik itu dapat dihidupkan kembali. Terima kasih kepada Bapak Pawas. Pertanyaan selanjutnya, apakah penutupan ini menjadi penghambat e-commerce? Kalau menurut saya sih tidak, karena mereka pedagang online di sana masih bisa melakukan promosi, tetapi tidak bisa melakukan transaksi di aplikasi tersebut. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, apa yang Bapak harapkan dari penutupan ini? Harapan kami berdua dari penutupan ini kami berharap dapat membangkitkan kembali pasar-pasar tradisional, pasar komersial lagi seperti semula, dan tidak ada lagi warga-warga yang jualan di sana gulung tikar. Ya, seperti sebelumnya juga kan, sebelum ada pasar online ini, pasar-pasar konvensional kan sudah hidup dari dulu kan. Ya. Jadi ya tidak ada masalah. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan masalah usaha online ataupun apapun itu. Ya. Terima kasih atas jawaban Bapak kalian, Bapak Pawas dan Bapak Adrian. Kita kembali ke studio lagi. Baik, ini saya bersama dengan warga dari pengguna e-commerce. Dengan Bapak siapa? Bapak Firasat. Baik, sini saya akan menanyakan. Menurut Bapak, apakah Bapak bakal sangat kalau e-commerce ini betul? Tidak juga karena banyak e-commerce lain yang masih buka. Oke, Bapak lebih nyaman belanja online atau secara langsung? Untuk sebagian besar, sebagian barang nyaman belanja online. Cuman ada juga barang yang enak belanja secara langsung. Menurut Mbak, apakah Mbak kesusahan dengan penutupan e-commerce ini? Kesusahan, karena ini sangat terbatasnya transaksi. Dan pertanyaan selanjutnya, Mbak lebih suka belanja secara online atau secara langsung? Kalau saya lebih suka untuk belanja online. Terima kasih Mbak. Dan Ya pemirsa, itulah berita yang dapat kami tampilkan. Kami harap berita aktual yang kami tampilkan dapat bermanfaat untuk saudara. Saya Ridho Ahmadani Sapradanu beserta rekan kerja saya Mora Ulena Saragi. kami mengundurkan diri dan tetap saksikan kami setiap hari Kamis jam 7 pagi di Bencana TV. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk di like, share, dan di tap-tap layarnya keranjang kuning ada di bawah. Dadah! Kakek dulu lagi jualan nah. Oi Pak, pala dapet minggi. Mulai. Siapa? Anda soal. Tidak. Sejak mana? Rai pala. Rai pala. Lalu Terima kasih Ngat. E-commerce kepada apa lagi ada berkos itu Baik, terima kasih kepada terima kasih itu kan kabar. Oke, di sini sudah kita berada di kantor agak Belum. Dikarenakan kita hanya menutup e-commerce itu hanya untuk bisa mempromosikan barang-barang mereka, tetapi mereka tidak bisa. Ya lupa lah. Ya Allah. Oke. Baik, ini adalah interview kita. Nah, kalau ini. Jangan berhenti. Dia kedua ya. Saya Jumora Ulena Sari. Oke, dan apa kan?
menemani kalian ke Berita yang akan kami sampaikan untuk pertama adalah baru e-commerce secara langsung. Ya Allah, katanya. Demikian berita acara yang telah kami acara yang kami tampilkan. Apa Gaby? Di Wencana. Apa sih? Tumpah nangis sambil tertawa. Tumpah weh, aku udah expect tadi. Kukira kau di sini nah. Nah, di sini tadi tuh tak. Gila, tangan nih kau. Baik Pak, terima kasih. Dan saya akan